di pelataran-Mu. Daripada 1000 hari di tempat lain, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah Raya Online ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Hari ini adalah hari Minggu 7 Juni 2020. Kita dapat kembali melakukan ibadah pada pagi hari ini. Saya akan membacakan satu ayat buat kita semua. Roma 8 ayat 15 dikatakan seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita semua, dan roh itu memampukan kita menjadi anak-anak Allah dan menyebut dia, ya Aba, ya Bapa. Kita patut bersyukur, dia Bapa yang baik, dia Bapa yang menunjukkan kasih setianya meskipun sekian lama kita melakukan ibadah online ini. Dan kita akan memulai ibadah kita. Saya percaya melalui ibadah online ini hati kita akan dijamah oleh Tuhan, hati kita akan dikuatkan, dan setiap ibadah ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa bersama-sama buat ibadah ini. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat sekian lama ibadah online yang kami laksanakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap ibadah yang akan kami lakukan pada pagi hari ini akan menjamah setiap hati. Setiap orang yang akan mengikuti ibadah ini akan diberkati Tuhan. Mereka akan dikuatkan iman mereka, mereka akan dikuatkan pengharapan mereka. Mereka akan mengalami sesuatu perjumpaan dengan Tuhan secara khusus melalui setiap ibadah online yang kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengikuti ibadah kita bersama-sama. Haleluya, saya memuji nama Tuhan. Kita mau lompat bagi Tuhan karena Yesus segala-galanya bagi kita. Amin. Haleluya. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Katakan Yesus, Kaulah
atas segala-galanya dalam kehidupan kita, amin. Dia raja di atas segala raja, haleluya. Katakan bersama-sama, haleluya. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berikan segala-galanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, aku diberkati. Amin. Terus kiri kanan saudara katakan, aku diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Oh, tangan di atas kepala katakan, aku diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lompat. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan.
tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan kita menyembah Tuhan bersama, masuk dalam altar Tuhan bersama, memuji memuliakan nama Tuhan bersama, menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Katakan ku ada, haleluya Yesus, haleluya. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi katakan ku ada, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here. Haleluya Yesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
Pujian yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa korban syukur kita bahwa Dia sudah memberikan begitu banyak kepada kita. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berikan setiap persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang sukacita supaya Tuhan disenangkan dari setiap persembahan yang akan kita berikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kami. Tuhan, setiap musim apapun yang sedang kami lewati dan sudah kami lewati, kami melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Pemeliharaan Allah nyata dalam hidup kami. Kami dapat melihat bagaimana Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kami. Maka dari itu Tuhan, hari ini, saat ini kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan sebagai rasa korban syukur kami. Kami memberikan dengan kerelaan hati kami. Kami memberikan dengan rasa sukacita kami karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap persembahan kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita dapat memberikan persembahan kita dengan 3 cara. Yang pertama melalui transfer antar bank, yang kedua secara online, yang ketiga secara cash kepada kami melalui kantor gereja. Berikut adalah gambar atau informasi yang lebih lengkapnya tentang bagaimana kita dapat memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan kepada Tuhan. Saya percaya setiap persembahan kita dapat dipakai oleh Tuhan, dapat menjadikan sebuah aroma yang wangi di hadirat Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bahwa setiap orang percaya adalah pemimpin. Dan hari ini Pastor Ari akan berbicara kepada kita semua tentang bagaimana membangun gereja. Ini bukanlah sebuah pelajaran arsitek tentang bagaimana membangun sebuah gereja. Meskipun Pastor Ari adalah orang yang punya keahlian tentang itu. Tetapi ini bagaimana kita akan dipersiapkan untuk sebuah new normal yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Bagaimana kita akan dipersiapkan untuk menghadapi pandemi-pandemi berikutnya. Atau ketika ada sebuah keterbatasan kita tidak bisa lagi berkumpul di sebuah gedung gereja. Maka kita siapkan hati kita, biar hati kita dapat dibangun. Kita akan dipersiapkan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih efektif lagi dalam membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Saya berbicara shalom atas semua jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita percaya bahwa kita sampai saat ini apapun keadaan kita, selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kita dikasihi oleh Tuhan, Roh Allah ada dalam kehidupan kita, darah Tuhan sudah menyucikan dan membasuh kehidupan kita. Saudara sekalian, hari ini saya akan berbicara tentang gereja. Ketika wabah COVID-19, pandemi ini berlangsung dan masih terjadi sampai saat ini, bagaimana saudara menyimaki arti gereja? Mungkin pada pra-COVID-19, pra-pandemi kita melakukan kegiatan gereja, kita melakukan gereja dengan cara-cara yang seperti kita lakukan, kita anggap itu sudah benar. Sekarang pada saat terjadi wabah, pandemi saat ini, bagaimana wawasan saudara tentang gereja? Ada yang mengatakan gereja sudah meninggalkan gedung. Meninggalkan gedungnya. Iya saudara, kenapa saudara? Karena gereja itu bukan gedung adanya. Sekarang gereja melakukan online. Gereja bahkan ada di rumah-rumah. Gereja mungkin sudah mengadakan persekutuan di taman-taman. Gereja ada di gereja ada di taman, gereja ada di internet.
Mari kita berpikir lebih dalam lagi, apa arti itu gereja? Apakah sungguh-sungguh saya juga orang yang menyelenggarakan gereja, institusi gereja, hamba Tuhan, mengerti tentang akan gereja? Kita sama-sama mau merenungkan ini pada hari ini. Apakah saya membangun gereja atau saya membangun gedung gereja? Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 14 mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang itu aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Yesus mendirikan gereja, yaitu jemaatnya. Saudara sekalian, nanti kita akan belajar apa arti gereja, apa fungsi gereja, sehingga kita mengerti lebih dalam lagi. Sesudah COVID ini berlangsung, bahkan pada saat ini, ketika pandemi masih berlangsung, kita mengubah cara pikir kita untuk apa itu gereja, apa itu fungsi gereja. Sehingga kita kembali kepada apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia ingin membangun gerejanya. Dan alam maut tidak bisa menguasainya. Saudara, gereja terdiri daripada orang-orang percaya. Kita kadang-kadang berkumpul di satu gedung. Gedung itu bukan berarti gereja, saudara. Kita adalah gerejanya. Gereja bukanlah gedung. Gereja tidak terjadi pada hari tertentu, jam tertentu. Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu harus bertemu, harus jam sebegini pada hari ini. Tidak. Yesus mengatakan inilah gerejaku, yaitu jemaatku. Gereja bukanlah sesuatu yang kita hadiri. Gereja adalah sesuatu di mana kita menjadi bagian, kita memiliki dan kita dimiliki. Itulah gereja Tuhan. Tetapi ada satu hal yang harus kita pelajari pada saat ini, apa itu misi gereja? Misi gereja selalu sama, yaitu misinya Tuhan Yesus. Sehingga kita sampai saat ini, apapun pengertian tentang gereja, misi Tuhan tetap sama. Alkitab menjelaskan tentang misi gereja. Misi gereja tidak kompleks. Misi gereja itu sederhana. Memang ketika kita melakukan misi gereja, memang kadang-kadang tidak gampang, saudara. Tetapi perintah agung, amanah agung harus selalu menjadi misi dan pesan sebuah gereja. Saudara sekalian, para pemimpin agama pada masa Yesus membuat ibadah, membuat jemaat Tuhan pada saat itu begitu ribet, saudara, bahasanya. Begitu menyusahkan. Yesus datang ke dunia, segala perintah di dalam hukum Taurat, ada 600 lebih perintah hukum Taurat, disempurnakan oleh Yesus, disederhanakan oleh Yesus menjadi 2. Tuhan Yesus tidak menghilangkan perintah-perintah dalam hukum Taurat, tetapi dia benar-benar menyempurnakannya. Dia mengambil spirit daripada atau semangat atau jiwa daripada hukum Taurat itu hanya menjadi 2 bagian, saudara. Di dalam firman Tuhan di dalam Matius 28, 19-20 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20 mengatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." 2 misi gereja. Baptiskan dan jadikan murid bagi Tuhan Yesus. Dan ajar mereka perintah-perintah Tuhan Yesus. Yesus menambahkan dimensi daripada misi dan pesan daripada gereja. Di dalam Matius 22 ayat 37-39 dia mengatakan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya, saudara sekalian. Gereja Tuhan kita belajar saat ini tidak hanya terjadi pada hari Minggu, jam tertentu, di gedung ini, alamatnya ini. Gereja Tuhan adalah gereja setiap saat, setiap hari.
Tuhan tidak memerintahkan kasihilah musuhmu, baptislah mereka pada bulan demikian. Tidak, saudara. Setiap hari adalah gereja Tuhan. Dimanapun adalah gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan adalah saudara dan saya, jemaat-jemaat yang berkumpul, yang menyembah Dia. Haleluya. Itu misi daripada gereja Tuhan. Sama dulu, sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu adalah misi, amanah, dan perintah agung daripada Tuhan Yesus sendiri. Amin, haleluya. Sekarang kita melihat, selain kita melihat apa itu misi gereja, sekarang kita melihat apa itu fungsi gereja. What are the function of the church? Ketika hari Pentakosta terjadi, yang kita peringati minggu yang lalu, gereja Tuhan lahir, saudara. Dengan kuasa Roh Kudus dan di dalam kuasa Roh Kudus, gereja Tuhan ada sampai hari ini. Kita lihat apa yang dilakukan gereja, apa fungsi gereja. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 41 sampai 47. Dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43 mengatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, sekali lagi dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah apa yang dilakukan gereja ketika Tuhan mendirikan gerejanya. Ketika Tuhan dengan kuasa Roh Kudus menjadikan gereja Tuhan pada saat itu. Kita akan melihat ada 5 hal di sini. Tetapi yang harus kita perhatikan dikatakan mereka bertekun, saudara. Mereka bertekun. 2-3 kali katakan mereka bertekun diri. Dalam bahasa Inggrisnya itu kan devoted. Perkataan di dalam bahasa Yunani sering dipakai dalam janji-janji pernikahan, saudara. Artinya saling mengikat, saling berbakti, saling mengabdi, saudara. Dan kita lihat ada 5 hal yang dilakukan gereja pada saat itu, yaitu ibadah, pelayanan, penginjilan, persekutuan, dan pemuritan. Inilah apa yang dilakukan, apa itu fungsi gereja. Saudara sekalian, fungsi pertama gereja adalah sebagai sebuah gereja yang menyembah, yang beribadah. A worshiping church. Apa yang dilakukan adalah pusat segala sesuatu adalah Allah. Pusat segala sesuatu adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apapun yang mereka lakukan sesudah itu, berpusatkan hanya kepada Yesus. Memprioritaskan segala aktivitas mereka hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara mungkin melakukan home group, kingdom group, mentoring class, ataupun kelas-kelas Alkitab, kelas-kelas biblical lainnya. Kita harus memulainya dengan penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Jadi fungsi gereja itu selalu merupakan tempat penyembahan bagi Allah. Tujuan kita adalah membantu orang menemukan Tuhan. Itulah fungsi gereja, bukan membantu mereka menemukan pelayanan yang hebat, bukan membantu orang-orang percaya menemukan gereja yang hebat atau menemukan pendeta yang hebat, tetapi gereja Tuhan fungsinya adalah membantu setiap orang menemukan Allah dan akhirnya memiliki hubungan dengan Allah. Tuhan harus menjadi pusat segala-gala dalam kegiatan suatu gereja. Saudara sekalian, Yesus tidak datang untuk membawa suatu agama yang lain, saudara.
Tetapi Yesus membawa sebuah hubungan dengan Allah, dengan Bapa kita. Dalam Matius 4 ayat 10 mengatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Haleluya, sebuah gereja yang menyembah Tuhan, sebuah gereja yang beribadah hanya kepada Tuhan. Ekspresi daripada penyembahan itu kita bisa bernyanyi, menari, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, kita membayar perpuluhan dan persembahan kita, itu menyembah kepada Allah. Kita adakan baptisan air, adakan pejamuan kudus, itu semuanya berpusatkan kepada Allah. Fungsi kedua daripada gereja Tuhan adalah sebuah gereja keluarga, saudara. Perhatikan baik-baik, adalah sebuah gereja keluarga, saudara. Gereja bukanlah suatu event. Jangan saudara pikir, oh saya orang gereja, setiap minggu saya ke gereja. Jam sekian, hari sekian, dan di tempat ini. Gereja bukan event, saudara. Gereja adalah keluarga. Gereja berbicara tentang hubungan antara jemaat dengan jemaat. Bagaimana kita saling memiliki, bagaimana kita saling membutuhkan. Saudara tahu bahwa kebutuhan dasar manusia, ya kita masing-masing punya kebutuhan, tetapi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu adalah makna hidup. Saya ingin memiliki hubungan, saya ingin memiliki stabilitas, saya ingin ada orang yang selalu mendukung saya ingin menyatakan ekspresi saya, itu kebutuhan dasar kita yang paling besar. Saudara harus tahu, gereja saudara adalah tempat di mana semua kebutuhan dasar manusia bisa dipenuhi. Gereja adalah suatu tempat ketika kita menyembah Allah yang benar, adalah tempat yang sempurna bagi orang-orang yang tidak sempurna. Saudara sekalian, tanpa kelompok pendukung dalam suatu komunitas, kita tidak bisa melakukan kehidupan kita. Tidak banyak hasilnya, saudara. Kita perlu orang-orang yang mendukung kita, orang yang mengerti, yang mendengarkan kita. Gereja keluarga. Itulah fungsi daripada suatu gereja. Di dalam gereja, kita bisa menemukan, ketika kita membutuhkan orang-orang yang lebih dewasa rohani, dewasa secara pikiran, kita membutuhkan dukungan mereka. Kita ingin masuk dalam suatu gereja di mana kita dibutuhkan, kita merasa dimiliki dan memiliki. Saudara sekalian, sehingga kita bisa berhubungan tidak hanya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi kita berhubungan dengan sesama jemaat yang ada. Tujuan kita adalah membuat orang bertobat, ya. Pertama dia bertobat, kedua dia terhubung dengan Allah dan dengan sesama jemaat, kemudian dia berkomitmen dalam gereja. Ini dalam suatu keluarga, saudara. Tanpa ada hubungan dalam suatu gereja, karena kalau gereja berfungsi sebagai event dan tidak sebagai suatu gereja keluarga, tak ada hubungan. Gereja itu seperti tempat pertunjukan. Gereja itu akan menjadi suatu seperti panti asuhan, saudara. Tidak berhubungan satu sama lain. Tapi gereja adalah keluarga rohani. Mungkin kita tidak satu darah, tetapi kita satu darah di dalam Yesus. Kita saudara seiman. Amin. Di dalam Matius 12:50 mengatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Ketika kita bergereja, kita berhubungan dengan Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita saudara satu sama lain. Amin. Fungsi gereja adalah gereja yang beribadah atau gereja menyembah, sebuah gereja keluarga. Yang ketiga adalah gereja yang melengkapi. Saudara sekalian, kita tidak hanya datang ke gereja dan sudah, kita punya hubungan dan sudah. Di dalam gereja ada fungsi gereja yang harus melengkapi orang yang disebut sebagai umat Tuhan. An equipping church. Dalam Ibrani 6 ayat 1 mengatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Saudara harus berkembang. Fungsi gereja adalah sebuah gereja yang melengkapi.
Gereja adalah sekolah kehidupan untuk kita hari lepas hari menjadi anak Allah yang lebih beriman. Tetapi gereja juga adalah sekolah pelatihan, yaitu tempat kita diperlengkapi untuk kita menjadi pelayan-pelayan kerajaan Allah. Kita tidak hanya akan merupakan gereja yang percaya kepada Alkitab, tetapi kita adalah gereja yang menghidupi Alkitab itu dimanapun kita pergi. Jadi gereja mempunyai fungsi untuk melengkapi setiap orang yang masuk dan menjadi anggota atau menjadi umat gereja itu. Tujuan kita lebih daripada sekedar informasi, saudara. Tetapi fungsi gereja adalah mentransformasi kehidupan setiap umatnya. Untuk kita dapat membuat bumi ini seperti surga dan setiap umat seperti Kristus. Itulah fungsi gereja yang ketiga, gereja yang melengkapi. Yang keempat adalah fungsi gereja yang melayani, a serving church. Saudara sekalian, di dalam Efesus 4:11-14. Perhatikan saudara, Efesus 4:11-14. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara sekalian, gereja harus punya fungsi untuk membangkitkan umatnya, jemaatnya, anggotanya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tanggung jawab gereja adalah memperlengkapi, mempersiapkan setiap umatnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam gereja pun di luar gereja. Saudara sekalian, semakin banyak orang yang terlibat dalam pelayanan, semakin sehat sebuah gereja. Bahwa sungguh-sungguh gereja itu adalah gereja yang melengkapi dan yang melayani. Tujuan kita adalah untuk mengubahkan setiap jemaat kita, tidak hanya sebagai spectator, orang yang hanya datang menyaksikan gereja, tetapi setiap orang terlibat, aktif dan berpartisipasi. Setiap orang. Saudara, minggu lalu kita berbicara tentang bahwa setiap orang percaya adalah pemimpin. Ketika saudara masuk dalam suatu gereja, dilengkapi, dan saudara siap melayani, saudara suatu saat akan menjadi pemimpin. Amin, saudara. Mari kita giat dalam kehidupan kita sebagai jemaat untuk kita datang ke gereja untuk mau dilengkapi. Jangan kita datang menganggap gereja sebagai suatu event dan datang hanya sebagai penonton. Tidak, saudara. Saudara umat, saudara akan dilengkapi untuk siap melayani dan suatu saat saudara akan menjadi seorang pemimpin. Melayani dalam suatu gereja bagi kita adalah suatu unsur utama untuk memperkuat dan mentransformasi gereja kita. Saudara bisa bayangkan dalam suatu gereja, hanya orang-orang tertentu yang melayani. Saudara akan melihat tidak ada perkembangan yang hebat dalam suatu gereja. Kalau setiap orang diperlengkapi untuk melayani, saudara akan melihat suatu gereja yang sehat, gereja yang akan tertransformasi dan juga akan mentransformasi kehidupan orang-orang. Saudara sekalian, perhatikan saudara, gereja harus merupakan family center, harus merupakan gereja keluarga, dan gereja juga harus merupakan gereja yang equipping center, yaitu gereja yang memperlengkapi umatnya. Sebagai saudara yang punya keluarga, punya anak, saudara melahirkan anak, memelihara anak, ya, menyediakan makanan untuk anak, segala kebutuhan, perlindungan saudara berikan kepada anak itu. Sesudah itu apa, saudara? Saudara harus mempersiapkan anak itu supaya nanti mandiri. Nanti suatu saat dia akan tumbuh dewasa, akan berkeluarga. Dia harus menjadi pemimpin. Dia harus mengurusi keluarganya. Demikian gereja Tuhan adalah gereja keluarga yang memperlengkapi dan mempersiapkan umatnya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Saya percaya ketika gereja kita, setiap umat gereja, umat Tuhan datang kepada gereja, di dalam gereja, ingin diperlengkapi.
gereja kita akan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kuasa Roh Kudus itu ada untuk memperlengkapi kita. Amin, saudara. Saudara tidak semua orang akan menjadi hamba Tuhan. Tidak semua orang menjadi pengajar. Tidak semua orang harus menjadi nabi ataupun rasul. Tetapi setiap kita diberikan kuasa, diberikan talenta untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sudah pasti. Saudara perlu menyerahkan diri kepada Tuhan dan katakan, saya siap lebih lagi diperlengkapi. Saya lebih siap lagi untuk melayani. Karena saya percaya saya berada dalam suatu gereja keluarga rohani. Amin, saudara. Sekarang yang kelima adalah fungsi gereja untuk bersaksi, saudara. Bersaksi bagi banyak orang. A witnessing church. Allah mengasihi manusia. Roh Kudus memperdayakan kita dan setiap umatnya untuk menjangkau orang-orang terhilang. Di dalam Kisah Para Rasul 1:8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung dunia. Kalau dalam setiap gereja kita adalah keluarga, di luar sana adalah orang-orang terhilang, saudara. Kalau di dalam gereja kita saling memiliki, mengasihi, memperhatikan, kita milik satu sama lain. Di luar sana masih banyak orang-orang tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki kehidupan. Kalau di dalam gereja, Yesus mengatakan kita memiliki kehidupan berkelimpahan. Di luar sana masih ada orang-orang yang terhilang, tersesat. Itulah tugas kita. Itulah tugas gereja yang bersaksi bagi banyak orang. Yesus datang untuk memberikan kita tujuan baru, saudara. Tujuan baru kita tidak hanya menjalani kehidupan keselamatan kita. Saya sudah selamat, saya hidup dalam keselamatan saya. Bukan itu tujuan utama daripada Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tujuan utama Yesus menyelamatkan kita sehingga kita juga bisa menjadi alat untuk mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Kita tidak hanya menghidupi kehidupan keselamatan kita, tetapi kita menyelamatkan kehidupan banyak orang. Amin, saudara. Saudara sekalian, inilah gereja Tuhan. Ada 5 fungsi gereja Tuhan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kitab Para Rasul pasal kedua. Gereja Tuhan yang beribadah, yang menyembah Tuhan, berpusatkan kepada Tuhan. Sebuah gereja keluarga, kita semua adalah keluarga terhubung dengan Tuhan dan terhubung dengan satu sama lain. Kita adalah gereja yang saling melengkapi, kita adalah gereja yang melayani, dan kita adalah gereja yang bersaksi. Saudara, saat ini saudara mengerti apa itu bergereja, fungsi gereja. Coba saudara bayangkan, ketika ada orang baru datang, dia punya pikiran, saudara. Apakah saya akan diterima di gereja ini? Apakah saya akan menjadi bagian dimiliki oleh gereja ini? Apakah saya akan mempunyai rasa memiliki dalam gereja ini? Kita sebagai gereja Tuhan, gereja keluarga, inilah tugas kita. Banyak orang meninggalkan gereja karena mereka merasa tidak menjadi bagian, tidak memiliki dan tidak dimiliki, tidak berfungsi dalam gereja itu. Saudara sekalian, mulai saat ini, rubah cara pikir kita, wawasan kita. Saya harap ketika kita semua mengalami masa pandemi yang masih berlangsung saat ini, merubah cara pikir kita bergereja. Gereja bukan gedung, gereja adalah kita semuanya. Gereja bukan event, tetapi gereja adalah setiap jemaat Tuhan yang berkumpul dalam nuansa kekeluargaan, saling membutuhkan, memiliki, dan saling memperhatikan. Gereja, saudara, kita membangun gereja dan kita tidak membangun gedung gereja lagi. Ketika pandemi terjadi, gedung-gedung gereja menjadi kosong, tetapi umat Tuhan tetap berkumpul karena umat Tuhan, gereja Tuhan adalah umat-umatnya. Amin, saudara. Bagi saudara Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami diingatkan kembali oleh firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, bahwa kami semua adalah gereja, bukan gedung,
bukan hari tertentu adalah gereja Tuhan, tetapi setiap hari adalah hari buat bergereja. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami membuka diri kami, setiap kami, apapun talenta yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami ingin dipakai, kami ingin berfungsi, kami ingin menjadi bagian daripada suatu gereja, kami ingin memperlengkapi sebelum kami dilengkapi, dan kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Buatlah setiap anak-anak-Mu menjadi pelayan-pelayan kerajaan surga. Buatlah setiap anak-anak-Mu menjadi terbuka untuk dilengkapi, untuk menjadi saksi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Perkuat hubungan kami, gereja kami di ICA Jemaat Indonesia di Hong Kong, ICA secara keseluruhan, ataupun setiap gereja dimanapun jemaat-Mu menyimak firman Tuhan ini. Jadikan mereka suatu keluarga di mana mereka saling memperhatikan, saling berhubungan, saling memiliki. Kuatkan mereka di dalam tali kasih, di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati, saudara. Saya percaya kita semua adalah gereja-gerejanya. Gereja bukanlah sebuah gedung, tetapi gereja adalah saya dan saudara. Gereja adalah kita semua. Maka ketika ada sebuah keterbatasan, apapun itu keterbatasannya yang membuat kita tidak bisa berkumpul, gereja Tuhan tetap ada. Gereja Tuhan akan tetap semakin besar, semakin kuat, dan semakin banyak. Karena ketika kita bersatu bersama-sama untuk menyatukan setiap talenta karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita sanggup membawa lebih banyak jiwa lagi kepada Tuhan. Saya akan menutup ibadah ini, tetapi ada beberapa pengumuman penting bagi kita semua. Yang pertama adalah hari ini ibadah online yang terakhir bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan sudah mendengarkan doa kita. Dia Bapa yang menjawab doa kita. Kita akan segera bertemu mulai besok, minggu depan, tanggal 14 Juni 2020 di ICA Main Church jam 12.30. Mari kita datang semua. Saya mendorong supaya semua pemimpin untuk memberitahukan. Minggu lalu diumumkan bahwa kita akan berkumpul di ICA Marble, tetapi karena ada beberapa pertimbangan, maka kita akan memindahkannya di ICA Main Church. Saya ulangi, kita akan berkumpul besok minggu jam 12.30 di ICA Main Church. Sampai berjumpa minggu depan. Dan yang kedua, akan ada pertanyaan-pertanyaan Kingdom Group di akhir dari video ini. Saya mendorong supaya seluruh pemimpin Kingdom Group supaya memakai ini sebagai sarana kita bertemu satu dengan yang lain, menggali lebih dalam tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikutnya, kita akan tetap melakukan ibadah online tengah minggu setiap Rabu jam 1 siang. Dan saya mendorong tetaplah lakukan membagikan video ini kepada lebih banyak orang supaya banyak orang akan diberkati. Kata-kata hikmat bagi ICA untuk minggu ini adalah ada orang yang refleks asam, orang yang mengalami sakit di sakit perutnya, lalu kaki pincang karena cedera pada baru-baru ini, waktu-waktu ini. Yang ketiga, matanya yang lengket. Lalu yang keempat, masalah kelenjar tiroid. Lalu yang kelima, pembesaran prostat. Yang keenam, sakit punggung. Kita akan berdoa bagi keenam orang ini, dan saya juga akan berdoa bagi mereka, bagi saudara semua yang sakit pada hari ini, atau mereka yang membutuhkan jalan keluar, membutuhkan solusi dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Mari kita berdoa bersama-sama. Jika engkau sakit, tumpangkan tanganmu pada bagian yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami saat ini Tuhan menyatukan hati kami, dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan tempat. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit, apapun sakit mereka yang sedang mereka rasakan, yang mereka alami. Kami bersepakat di dalam nama Yesus, Tuhan gantikan dengan kesembuhan ilahi. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Saya percaya saat ini mereka sudah sembuh. Kami akan mendengar bahwa ada berita-berita kesembuhan. Kami akan mendengar bahwa ada mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang membutuhkan jalan keluar hari-hari ini, mereka yang membutuhkan melihat mujizat hari-hari ini Tuhan, lakukan mujizat itu dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh musim. Apapun yang sedang kami hadapi, kuasa Allah tetap berlaku hingga hari ini. Kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Kami percaya
kuasa Tuhan berlaku hingga hari ini terhadap setiap masalah kami. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini. Ini akan menjadi ibadah kami yang terakhir. Kami akan melihat minggu depan Tuhan sebagai sebuah kebiasaan-kebiasaan baru, sebuah ibadah-ibadah yang baru, di mana kami dapat berkumpul sekali lagi secara fisik, beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain, dengan anak-anak Tuhan yang lain. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu-minggu ini kami dapat menikmati ibadah secara online, dan pada akhirnya kami akan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kami secara fisik. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari-hari kami berikutnya, minggu-minggu kami berikutnya. Biarlah Tuhan terus menuntun langkah kami, biarlah Tuhan terus melindungi kami, biarlah Tuhan terus beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.